Akan tetapi Schleiermacher tidak membatasi itu, karena memang kata dia ada dimensi subjektif dan objektif di dalam interpretasi psikologis, yaitu oke, terima kasih, selamat datang di channel Firman Panipahan. Di pertemuan ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang hermeneutika Schleiermacher ya. Sebelumnya telah membahas siapa itu Schleiermacher, kemudian telah membahas konsep memahami dalam perspektif Schleiermacher, yang mana dia mengatakan adalah memahami itu dalam bahasa Jerman Konstlehre des Verstehen, yaitu mengalami kembali peristiwa dan sebagainya itu. Nah, untuk memahami Konstlehre des Verstehen itu, kita harus kembali kepada sebuah fakta yang diajukan oleh Schleiermacher gitu. Yang kemudian dari fakta itu Schleiermacher menyebut bahwa interpretasi itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu interpretasi gramatis dan kemudian interpretasi psikologis. Nah, apa fakta itu? Fakta itu adalah bahwa semua orang tidak berpikir sama, walaupun yang semua orang menggunakan kalimat yang sama. Ya, itu berbeda ya. Tukang becak mengatakan, ya minggu lalu pertemuan sebelumnya saya sudah kasih contoh ini, bahwa tukang becak mengatakan demi bangsa dan negara, dan politisi mengatakan demi bangsa dan negara. Kalimatnya sama, tapi pikiran mereka, apa yang ada di dalam pikiran mereka ketika mengeluarkan kalimat itu berbeda gitu. Nah, dasar inilah kemudian Schleiermacher menyebut bahwa ada dua model, ada dua hal atau dua cara untuk menginterpretasi dua hal itu. Tapi apa sih yang dua hal itu? Kita harus tahu dulu. Dua hal itu adalah, pertama, memahami apa yang dikatakan dalam konteks bahasa, yaitu kalimat ya, dengan kemungkinan-kemungkinannya itu. Yang kedua adalah memahami sebagai sebuah fakta di dalam pikiran. Jadi setiap orang itu memiliki fakta dalam pikiran. Jadi dua hal ini punya dua metode. Nah, kesenjangan antara kata dan pikiran diatasi dengan upaya rasional yang disebut sebagai interpretasi. Untuk memahami teks baik dalam bentuk tulisan atau tuturan perlu dilakukan interpretasi gramatis, sementara yang difahami untuk memahami apa yang ada dalam pikiran si penutur, kita perlu interpretasi psikologis. Nah, kita akan bahas satu persatu. Interpretasi gramatis. Apa interpretasi gramatis itu? Yaitu memahami tulisan atau ucapan, apa yang diucap, bukan apa yang ada di dalam kepala, tapi apa yang keluar dari ucapan atau si penutur ya, melalui kaidah-kaidah gramatis atau kaidah-kaidah bahasanya. Kalau orang itu menggunakan bahasa Inggris, untuk memahami bahasa Inggrisnya kita harus tahu bahasa Inggris. Gampangnya begitu. Kalau untuk memahami bahasa Arab, kita harus tahu kaidah bahasa Arab. Atau bahasa Indonesia, ada kaidah bahasa Indonesia. Atau kaidah di dalam satu komunitas, geng motor, komunitas macam-macam. Komunitas persukuan juga memiliki kaidahnya masing-masing, walaupun kaidah yang tidak resmi. Tapi untuk memahami kalimat itu, kita harus tahu kaidahnya. Kalau tidak, kita akan kebingungan gitu. Nah, itu kaidah. Nah, Schleiermacher mengatakan ini adalah hermeneutik umum. Semua orang memiliki kemampuan untuk interpretasi melalui interpretasi gramatis, yaitu memahami tata bahasa dalam kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, ini bagian yang kedua adalah itu interpretasi gramatis ya. Bagian yang kedua adalah interpretasi psikologis. Interpretasi psikologis yaitu setiap penulis atau penutur bergerak dari pikiran ke ungkapan. Gitu ya. Bergerak dari pikiran ke ungkapan. Itu fakta. Tidak mungkin ada ungkapan kalau sebelumnya tidak memikirkan apa-apa. Walaupun itu refleks sifatnya, tapi ada alam bawah sadar yang kemudian bisa dikejar menggunakan psikologis.
Nah, ini sementara pembaca bergerak sebaliknya. Kita sebagai interpreter yang menginterpretasikan itu bergerak dari sebaliknya. Kalau si penulis itu dari pikiran ke kalimat, kalau kita untuk memahami itu dari kalimat ke pikiran, kita masuk ke dunia itu gitu. Disinilah kemudian Schleiermacher membedakan antara interpretasi gramatis dan interpretasi psikologis. Interpretasi gramatis itu ialah proses memahami sebuah teks berangkat dari bahasa, struktur kalimat, ataupun hubungan antara karya dengan yang sejenisnya. Sementara interpretasi psikologis ialah konstruksi pengalaman mental pengarang teks. Konstruksi kita membangun dari teks itu kita bisa melihat bagaimana psikologi si penulis gitu. Bagaimana caranya gitu kan? Kita seolah-olah mengalami kembali, yaitu dengan cara Erleben yang saya ungkapkan di awal tadi, yaitu mengalami kembali pengalaman si penulis. Perlu dipahami ya bahwa yang dimaksud Schleiermacher di sini ialah memahami penyebab perasaan yang muncul. Bukan targetnya itu bukan pribadi atau emosi yang melainkan adalah pikiran si penulis gitu. Bukan pengalaman pribadi tapi pikiran si penulis. Apa itu? Yaitu kita masuk ke dalam diri si penulis untuk mengetahui apa konteksnya sehingga teks itu keluar. Konteksnya sehingga teks itu keluar. Nah, dari konteks itu muncul. Akan tetapi Schleiermacher tidak membatasi itu karena memang kata dia ada dimensi subjektif dan objektif di dalam interpretasi psikologis, yaitu interpretasi atau dimensi subjektifnya adalah upaya menangkap pribadi atau khas si pengarang. Pengarang ini memiliki khas seperti apa dan sebagainya. Kategori dalam pengertian adalah yang disebut khas ya, khas itu watak dan sebagainya. Watak si penulis ini seperti apa. Kalau kita sudah masuk kepada di situ, artinya kita sudah masuk pada ranah subjektivitas. Namun kalau kita hanya masuk kepada wilayah konteks si pengarang ketika menyampaikan teks itu, maka kita disebut oleh Schleiermacher dalam psikologinya itu kita masuk dalam situasi objektif. Nah, dari sana, dari dua hal itu juga memang kita akan memahami apa yang dimaksud oleh teks. Demikian ya, apa yang dimaksud dengan interpretasi psikologis.